Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya kira sudah jam 12, kita mulai aja ya. Salam, selamat siang saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena saat ini kita dipertemuan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Protestan dan Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski pertemuan ini hanya secara virtual, namun ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, berkat, dan semua kebaikan serta kebahagiaan Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari terkasih, semoga ibadah kita dapat membawa sukacita bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa informasi saya sampaikan. Kita bersyukur hari ini dapat dilayani oleh Pendeta Edi Liverda yang walaupun saat ini sedang berada di Kalimantan, bersedia untuk memberikan pelayanan firman pada kita. Kemudian didampingi Saudara Giovanno Adinugroho dan pemusik Saudara Stefanus Andromeda Kambira. Sebelum beribadah, siapkan diri beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan, mohon tidak mengaktifkan audio atau mute selama ibadah. Kami akan tetap menampilkan lirik-liriknya supaya dapat bernyanyi dari tempat masing-masing. Mohon mengisi absen elektronik, pada flyer undangan ada disampaikan atau pada kolom chat. Dan ibadah ini akan direkam juga di YouTube kita, ya, YouTube Biro Kristen Katolik. Baik, selanjutnya ibadah akan dipandu oleh liturgos Saudara Giovanno Adinugroho yang kebetulan saat ini juga sedang menyelesaikan tugas akhirnya dari Sekolah Tinggi Teologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada siang hari ini kita boleh berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul dalam ruang virtual Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap proses yang akan berjalan selama 1 jam ke depan. Kiranya Kau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau juga memberkati pelayan firman Bapak Pendeta Edi Lifreda agar dapat menyampaikan firman Tuhan dan kami juga dapat merenungkannya. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama-Mu lah kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Bapa Sentuh Hatiku. Aku mencintai segala yang telah
Bapak Pendeta Edi Livreda. Persilahkan Bapak. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan yang teks ini pastilah sudah amat dekat dengan kita, yaitu Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Dan saya hanya membaca 2 ayat saja, ayat pertama dan ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh bersama pada hari ini untuk beribadah. Dan mungkin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Pakailah hamba-Mu dan kami semua menjadi alat di tangan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ini ya. Nama saya Pendeta Edi Livreda, saya dari Gereja Kalimantan Evangelis. Saya tinggal di Cawang, itu gereja kami. Jumlah sedikit, orang-orang Dayak yang berkumpul di Jakarta dan sekitarnya. Dan saat ini saya berada di Kalimantan, karena memang kami ada pertemuan di Kuala Kurun, itu Sinode Umum. Dan kami bersama keluarga di tempat ini bersyukur kita boleh berjumpa. Jemaat Tuhan, memang banyak hal yang membuat kita tidak merasa merdeka ya, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak hal sekali yang membuat kita takut, merasa galau begitu dan seterusnya begitu. Dan kenapa punya saya hilang ya? Salah tekan saya tadi ya. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada situasi yang membuat kita tidak merdeka dalam hidup ini. Kita ditekan melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Penekanan-penekanan seperti itu membuat kita hidup di dalam kemerdekaan begitu. Tidak hidup dalam kemerdekaan. Kenapa saya hilang ya? Salah tekan saya tadi ya. Bisa kelihatan, Pak? Kelihatan kok. Ya. Saya bisa melihat. Ya. Saya bisa melihat, Pak. Ya, tapi saya tidak bisa tidak bisa share screen saya. Oh, tutup aja, Pak, biar saya share screen, Pak. Saya tutup ya. Oh ya, sudah ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Galatia sebenarnya juga berhadapan dengan situasi yang sulit ya. Sebagai jemaat yang non-Yahudi, mereka terutama dipengaruhi oleh ajaran baru dan tentu saja mempengaruhi tindakan dan perilaku kehidupan mereka. Jemaat Galatia memang pernah digembalak oleh Paulus, dilayani oleh Paulus, dan muncul ajaran baru yang menekankan tentang sunat. Sunat pada mulanya adalah sebuah peristiwa biasa sebenarnya dalam kehidupan tradisi orang Yahudi yang dilakukan oleh banyak suku di Timur Tengah dekat kuno itu.
Sunat pertama kali dalam Alkitab dikaitkan dengan janji Allah dengan Abraham, dan itu bisa kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Bahkan laki-laki bukan Yahudi yang ingin menjadi bagian dari bangsa Israel harus disunat. Itu diinformasikan kepada kita dalam Kejadian 34 ayat 21 sampai ayat 24. Akhirnya sunat itu menjadi syarat dan masuk dalam hukum Taurat. Praktik sunat ini masuk dalam ajaran kekristenan, terutama sekali oleh sekelompok pengajar yang sempat disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia ini, apabila kita membacanya dari ayat yang pertama. Tidak heran praktik sunat itu lalu membuat mereka hidup di dalam tidak merdeka, ya, dan mereka sangat tertekan sekali, dan mereka menimbulkan perdebatan. Dan pada akhirnya bisa saja menimbulkan perpecahan dalam kehidupan mereka. Ada dua kelompok yang saling bertentangan, ya, kalau kita mau lihat ini. Ya, kelompok yang pertama yaitu yang menekankan bahwa setiap pengikut Kristus yang bukan orang Yahudi itu harus menaati semua hukum Taurat dan melakukan praktik ritual termasuk sunat. Sementara kelompok yang kedua itu termasuk Paulus sendiri yang menekankan bahwa tidak menerima bahwa orang bukan Yahudi harus disunat agar dapat diterima dan mendapatkan keselamatan dari Allah. Ini sebuah pertentangan dalam kehidupan jemaat di Galatia itu. Hal ini mau ditegaskan oleh Paulus, tentu bukan hanya sekedar membela kerasulannya atau sekedar tersinggung dengan jemaat Galatia yang pernah ia gembalakan, bukan hanya sekedar itu, ya. Namun lebih dari itu agar kekristenan tidak dianggap sebagai mazhab Yahudi atau cabang Yahudi, dan yang kemudian yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus yaitu bahwa orang Kristen hendaknya hidup dalam ciptaan baru, yang berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan hanya sekedar persoalan sunat sebenarnya. Titik yang mau dipersoalkan Paulus. Dia lebih mau melampaui itu, ya. Dia ingin mau mengatakan bahwa orang Kristen adalah sebagai ciptaan baru yang harus berdiri dalam imannya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada titik inilah Paulus selalu mengingatkan mereka. Dan juga mengingatkan kita semua tentunya. Bahwa orang Kristen tidak perlu menghambakan diri pada Taurat. Dan kalau terikat dengan sunat akan membatasi anugerah Allah itu sendiri. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mampu melaksanakan hukum Taurat itu. Orang Kristen sebenarnya telah merdeka. Dan kemerdekaan itu diperoleh dalam Kristus. Dan iman kepada Kristus itulah yang mengubah mentalitas dan pandangan sekaligus cara hidup orang Kristen itu sendiri. Keselamatan itu hanya karena anugerah Allah, dan respon kita atas anugerah Allah itu yang membuat kita bertanggung jawab terhadap hidup kita, termasuk juga terhadap pelayanan kita. Jadi ini penekanan Paulus, lompatan yang luar biasa dari Rasul Paulus ketika ia mengingatkan jemaat Galatia dan juga mengingatkan kita. Oleh sebab itu Paulus selalu mengatakan, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaan besar bagi kita, sekaligus pertanyaan yang menguatkan kita agar kita betul-betul mampu menggunakan kemerdekaan kita ini untuk melayani. Apa yang mengontrol kita dalam melayani? Yang mengontrol kita dalam melayani adalah yang pertama, harus ada kepekaan dalam melayani. Dan dasar dari kepekaan itu adalah kasih Allah itu sendiri. Jadi kasih itu melampaui segalanya, dan kasih itulah yang membuat kita peka dalam melayani. Saya rasa ini penting bagi kita, ya. Yang pertama ini, baik Bapak Ibu sebagai ASN di Pemprov DKI Jakarta yang tidak mudah, ya,
Walaupun saya hanya baru 4 tahun di Jakarta ya, saya rasa bahwa Bapak Ibu mengalami pelayanan yang tidak mudah. Tetapi justru di tempat yang tidak mudah itulah Bapak Ibu akan menjadi kuat. Allah itu adalah Allah yang kasih, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Allah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yohanes 1, dalam 1 Yohanes maksud saya. Dalam 1 Yohanes itu dikatakan Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam kasih itu ada kerelaan. Dalam kasih itu ada ketulusan, dan di dalam kasih itu ada keberanian, dan ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dan inilah yang saya rasa yang membedakan kita dalam melayani. Nilai-nilai itu yang membuat kita menjadi batu pijakan dan bukan menjadi batu sandungan. Jadi Bapak Ibu dan kita semua menjadi batu, tetapi batu yang berbeda. Yang pertama memang kita harus menjadi batu pijakan. Batu pijakan. Batu pijakan bagi orang itu berarti menjadi teladan bagi kebaikan. Batu pijakan itu menjadi batu lompatan bagi banyak orang. Dan itu diperlihatkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam kehidupannya, di mana dia menjadi batu pijakan. Dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi di dalam tidak mudahnya itulah kita memperlihatkannya dalam kasih. Kasih itulah yang mengontrol kehidupan kita, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang mengontrol kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus sendiri. Kalau aturan atau hukum yang mengontrol pelayanan kita, hukum itu sangat terbatas Bapak Ibu. Orang bisa mencari celahnya, oh ini hukumnya, ini undang-undangnya, oh ini caranya kita kalau kita mau mengelabui hukum ya. Sebab di dalam hukum itu ada titik kelemahannya, sama dengan Taurat itu tadi itu. Ada titik kelemahannya Bapak Ibu yang menurut Tuhan Yesus sendiri itu tidak bisa atau tidak mampu orang mengerjakannya. Oleh sebab itu ketika pada hari Sabat misalnya Yesus tiba-tiba memetik gandum pada hari Sabat, dia mengatakan, loh kalau orang kelaparan, apa lebih penting orang lapar atau tidak? Atau ada kambing domba apa yang masuk ke dalam sumur? Oleh sebab itu ada titik lemahnya hukum itu. Tetapi jika iman kepada Allah dalam Yesus Kristus itu yang mengontrol kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dalam melayani, iman itu sendiri yang harus menguatkan Bapak Ibu dalam pelayanan. Namun apabila iman atau keyakinan yang menjadi acuan dalam hidup kita, maka tindakan kita menjadi tindakan yang terukur oleh iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus itu sendiri. Saya ibaratkan begini ya, seekor ikan itu ia merdeka dan boleh hidup dalam air. Merdeka dia hidup dalam air. Tetapi ia harus terikat dengan air itu. Coba kalau kita angkat air itu, ikan itu dari dalam air, dia akan mati, dia merdeka dalam air. Kecuali buaya ya, kita angkat dalam air, mungkin dia masih hidup, tapi juga dia akan terikat dengan air itu. Itu artinya bahwa kita memang merdeka, tapi kita terikat dengan iman kita. Begitu juga kita, bahwa kita telah merdeka menikmati dan merayakan kehidupan kita dalam Kristus, tetapi kehidupan kita terikat di dalam Kristus itu sendiri. Jadi pada bagian terakhir ini yang mau saya katakan adalah dalam setiap pelayanan kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu mau menegaskan bahwa pelayanan itu adalah perayaan iman. Jadi apabila Bapak Ibu melayani dengan penuh kasih, melayani dengan penuh tanggung jawab, melayani dengan penuh keberanian, itu artinya Bapak Ibu merayakan iman Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat melayani dengan merdeka sebagai perayaan iman. Ini memang tidak mudah bagi kita semua, apalagi dalam situasi yang sangat sulit ini. Tetapi justru di dalam keadaan yang sulit ini, iman kita diuji. Bapak Ibu pasti mampu mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam tugas pelayanan Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Memang Pak Riki mengirimkan pokok-pokok doa ke saya, tetapi mungkin ada kelemahan-kelemahan, ada hal-hal yang tertinggal. Tapi saya mempersilakan Bapak Ibu boleh berdoa di dalam hati Bapak Ibu untuk menyampaikan pergumulan itu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Allah yang baik, Allah yang berkenan menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama anak-anak Tuhan sebagai ASN DKI Jakarta lewat virtual Zoom hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami semua, terutama anak-anak Tuhan yang melayani sebagai ASN di Pemprov DKI Jakarta. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami boleh melayani dengan setia bertanggung jawab. Tuhan sendiri mengajarkan mereka untuk mengolah pengalaman hidup mereka, baik itu intelektualitas dan pengalaman nyata mereka, untuk dipertautkan dalam perjumpaan dengan Allah sendiri. Sehingga pelayanan pekerjaan mereka adalah perayaan iman mereka ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan untuk keluarga besar Pemprov DKI Jakarta. Sekalipun mereka berbeda-beda suku, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda latar pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi mereka dipanggil untuk satu tujuan yang sama, yaitu melayani rakyat DKI Jakarta. Dalam perbedaan itu mereka saling diperkaya satu dengan lainnya ya Tuhan. Dalam kebersamaan ini juga kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama para menteri dan jajarannya, kiranya dapat melaksanakan tugas melayani masyarakat. Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati, menganugerahkan roh hikmat dan akal budi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan kiranya menuntun mereka agar mereka semua boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesembuhan para ASN maupun keluarga dari Pemprov DKI Jakarta yang saat ini terpapar COVID-19. Begitu juga dengan seluruh masyarakat DKI Jakarta ya Tuhan. Kiranya diberikan kesembuhan dan kepulihan ya Tuhan. Dan biarlah kami menghadapinya tidak dalam ketakutan, tetapi dalam kewaspadaan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, sebab kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Terusus untuk Bapak Sunardi Sinaga yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dengan obat-obatan dan perawatan medis lainnya. Kuatkan beliau dalam menghadapi sakitnya dengan iman yang teguh di dalam Tuhan sendiri. Mereka yang berulang tahun ya Tuhan, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini, kami juga berdoa kiranya Tuhan melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka. Biarlah Tuhan menuntun hidup mereka, memberkati keluarga mereka. Mereka tetap diteguhkan ya Tuhan di tengah tantangan kehidupan pribadi, tantangan dalam kehidupan keluarga mereka. Tentu anak-anak Tuhan yang melayani sebagai ASN di Pemprov DKI Jakarta juga berhadapan dengan pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Baik pergumulan hidup pribadi maupun keluarga. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menopang dan menggendong mereka untuk kiranya memberi kelegaan dalam kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang juga tentu memiliki harapan-harapan dalam kehidupan mereka. Baik dalam hal karir maupun harapan pribadi mereka ya Tuhan. Kami mohon dalam kebersamaan kami saat ini, kiranya Tuhan memberkati harapan-harapan mereka itu. Biarlah mereka boleh bekerja dengan profesionalitas yang bagus, dengan penuh ketulusan dan penuh keberanian. Dan mereka pasti dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pegawai yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Berkati harapan-harapan mereka ya Tuhan.
Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ini dalam iman dan pengharapan kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu menuntun, menolong, serta mengajar kami untuk selalu setia berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Biasanya jam-jam segitu nanti fresh ya, sehat, bersih. Amin. Mohon izin Pak Pendeta, mungkin silahkan ditutup dengan berkat, baru kita lanjutkan acara yang lain. Mohon izin, mohon di-mute teman-teman. Mohon di-mute teman-teman. Kita mau menerima berkat. Membangun Mohon imun. izin teman-teman. Amin. Mohon izin sebentar Pak Pendeta, saya tutup dulu yang lagi suaranya masih ya. Saya tutup dulu Pak Pendeta, suara-suara yang masuk. Ya, silakan Pak Pendeta. Kita menerima berkat Tuhan ya Pak. Kita menerima berkat Tuhan ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, adik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembalilah ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu, ke tengah-tengah keluarga. Lakukanlah pekerjaan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, jangan takut. Sebab Tuhan telah menyertai Bapak Ibu dan menyertai kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan untuk menguatkan Bapak Ibu dan kita semua melaksanakan tugas ini. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat melayani Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Edi Livreda untuk firman-Nya. Semoga kita semua dapat menjadi hikmat untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan tetap menjadi saksi Kristus dalam hari lepas hari. Sekarang saya serahkan kepada Bapak Riki untuk warta ibadah dan selanjutnya. Persilahkan. Baik, terima kasih. Warta ibadah bimbingan Rohanian Kristen Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 2 Juli 2021. Iya. Silakan Pak. Mohon izin SMA Negeri 40. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Royke Bofirori atas, mohon maaf, sepertinya ini yang lama. Sebentar, saya itu dulu ya, tutup dulu. Sepertinya ini.
Terima kasih kepada Pendeta Edi Liverda atas pelayanan yang Bapak Pendeta berikan. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati. Dan terima kasih juga kepada liturgos, Saudara Giovanni Adinugroho, dan pemusik Saudara Stefanus Andromeda Kambira. Semoga pelayanan Bapak Ibu semua menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binroh Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Tumpal Hamonangan Lubis. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo dapat menghubungi Ibu Nova di nomor telepon 0812 8769 399 dan Ibu Putri di 0813 1935 8557. Minggu depan hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 jam 12 sampai 13 kami undang para pengurus Binroh Kristen Katolik wilayah kota atau kabupaten untuk menghadiri rapat virtual melalui aplikasi Zoom. Meeting ID akan kami sampaikan kemudian. Dimohon dengan sukacita kehadiran saudara-saudari terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita foto bersama menutup ibadah ini, masih ada satu persembahan pujian dari Saudara Giovanni dan Saudara Stefanus Andromeda. Silakan. Baik. Baik. Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan.
kasih Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan Yesus kasih. Kristus. Baik, terima kasih Pak Pendeta, liturgos, pemusik, Bapak Ibu semua yang kami kasihi. Sekarang kita mohon berfoto bersama. Ya, Kak. Saya lihat ada 3 slide. Mohon izin saya ambil fotonya ya. Baik, kita mulai slide pertama ya. 1, 2, 3. Saya simpan dulu ya. Ya, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Simpan dulu. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. 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 Terima kasih ya. Terima kasih Pak Riki, Pak Beni, thank Sama-sama you. ya. Ya, Tuhan makasih. Salam sehat memberkati. selalu. Tuhan Ya, memberkati. Ya, makasih. Bapak Ibu dan Sehat-sehat untuk kita Ya, semua. makasih semua. Wester. Ya. Tutup ya. Ya, makasih. Sampai jumpa. Semua. Sehat semua ya, sehat semua. Tuhan berkati.